Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan nan mulia ini, marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dengan selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari sekecil apapun larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya bagaimana kita senantiasa menggantungkan harapan hanya untuk mengharapkan keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan nan mulia ini, khatib akan membawakan judul khutbah, yakni doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis diriwayatkan yang artinya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, dan ketika beliau menapaki anak tangga pertama, kedua, dan anak tangga yang ketiga, beliau selalu mengucapkan kata amin. Melihat hal itu, para sahabat pun berkata kepada beliau seraya bertanya, "Wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin hingga 3 kali." Mereka bertanya, "Mengapa engkau melakukan itu, wahai baginda Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika itu, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.' Maka aku pun mengucapkan amin." Kemudian baginda Rasulullah melanjutkan, "Ketika itu Jibril berkata kembali, 'Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, tetapi keberadaan orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.' Kemudian aku pun berkata amin." Selanjutnya, malaikat Jibril pun kembali berkata untuk yang ketiga kalinya, "Celakalah seorang hamba
jika namamu wahai Muhammad disebut di hadapannya, tetapi dia tidak bersolawat kepadamu, maka di saat aku menaiki anak tangga yang ketiga, aku pun mengucapkan amin. Begitulah dialog singkat yang terjadi antara malaikat Jibril dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Dalam hadis ini ternyata kita bisa melihat masih banyak umat Islam yang menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah, tetapi justru enggan memohon ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyaknya orang-orang Islam yang ketika bulan suci Ramadan tiba menyia-nyiakan kehadiran tamu agung Allah, yakni bulan suci Ramadan ini. Akhirnya ketika Ramadan berlalu sedangkan dirinya masih berlumur dosa, malaikat Jibril pun mendoakan kecelakaan atas orang-orang yang menyia-nyiakan kehadiran bulan suci Ramadan. Maka tentunya dalam kesempatan yang baik ini menjadi pengingat bagi kita. Marilah kita maksimalkan bulan suci Ramadan yang masih berlalu ini. Kita gunakan untuk senantiasa mengisi dengan amalan-amalan kebaikan. Kita isi dengan kebaikan yang bisa mendatangkan rahmat, yang bisa mendatangkan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya marilah kita gunakan bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa berdoa, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yakni bagaimana kita dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam hadis ini, malaikat Jibril juga menyinggung perihal anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal di dalam Islam sudah mewanti-wanti dan mengajarkan manusia agar merawat dan menyayangi kedua orang tuanya. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berbakti kepada kedua orang tua tak terbatas waktunya. Sekalipun mereka sudah tiada sampai ajal menjemput kita, atau selama hayat masih di kandung badan kita, seorang anak tentunya bisa berbakti kepada bapak dan ibunya. Berbakti dalam hal ini adalah bagaimana kita selalu merendahkan diri kita terhadap kedua orang tua kita. Kemudian bagaimana kita memberikan kasih sayang, sepenuh kasih sayang yang bisa kita lakukan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecilku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril juga turut mengecam. Dalam hal ini adalah mengecam kaum muslimin yang tidak bersolawat ketika nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan.
Sebagaimana kita tahu bahwa sholawat merupakan ungkapan rasa cinta dan kerinduan kita terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56. Sungguh bisa dikatakan bakhil seorang muslim ataupun muslimah yang mendengarkan nama Nabi disebut tetapi tidak mengucapkan sholawat atasnya. Sebagaimana dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah kikirnya umatku manakala namaku disebut tetapi tidak bersolawat kepadaku. Dengan bersolawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, tentu hadis ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita bagaimana kita senantiasa berpuasa dengan penuh mengharap keridhaan Allah dan ampunannya. Kemudian mengingatkan kita bagaimana kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana senantiasa kita bersolawat atas junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berharap Ramadan tahun ini menjadikan Ramadan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap gelar ketakwaan itu bisa hadir di dalam diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.